Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan jamaah subuh kita pagi ini membawa keberkahan untuk hari ini dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan membahas, menurut saya tema ini harus kita bahas sering di zaman yang penuh modern. Apa itu? Apakah kita wajib bermazhab? Dan kenapa mazhab itu kok berbeda-beda? Bapak-bapak, ada beberapa ungkapan oleh beberapa ustadz. Ini indah, tapi menurut saya menyesatkan. Apa itu? Kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis. Islam itu bukan ungkapan ulama, bukan kata-kata kita. Pernah dengar gitu, Pak? Ini indah, tapi bagi orang awam menyesatkan. Sehingga sekarang kita akan bahas, apakah kita masih perlu bermadhab dalam mengamalkan ajaran-ajaran yang sumbernya adalah Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Pernah dibahas belum Pak begini? Sudah ya? Sudah pernah? Nah, ini saya kira menarik. Kita nanti akan membahas kenapa kita harus bermadhab. Yang kedua, kenapa mazhabnya itu macam-macam. Bahkan ulama mengatakan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, yang wajib diikuti atau yang pantas diikuti cuma 4 mazhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Yang lain itu belum pas. Nanti kita tunjukkan beberapa bukti, Bapak. Kita mulai dengan sebuah kisah. Suatu hari Imam Syafi'i rahimahullah mendapatkan surat dari gubernur. Ketika itu di Baghdad. Imam Syafi'i di Mesir. Dia dapat surat dari gubernur, isinya begini, Pak. Wahai Imam, saya sering mendapatkan persoalan masalah-masalah keagamaan yang saya sulit sekali menemukan jawabannya kalau saya merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Menerima surat itu, Imam Syafi'i manggil muridnya namanya Al-Farahidi. Panggil. Ini ada surat dari gubernur. Saya akan ngomong, kamu yang nulis. Farahidi murid juru tulis. Jadi Imam Syafi'i hanya ngomong, dia hanya menulis. Jawaban surat itu 300 halaman. Kemudian jawaban surat itu dikasih judul, namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah itu artinya apa, Pak? Surat 300 halaman. Yang sekarang itu jadi rujukan kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i, awal mula munculnya usul fikih. Pernah lihat kulitnya belum? Kali-kali beli di sini Ar-Risalah. Nah, inilah munculnya bapak-bapak. Kenapa kok orang awam itu tidak bisa langsung mengambil sebuah dalil atau sebuah hukum dari Al-Quran maupun hadis? Jadi tidak mungkin orang awam itu tidak bermazhab. Mazhab itu apa sih? Mazhab itu pendapat, jalan. Makom kita ini nggak mungkin kalau kita nggak ikut pendapatnya orang.
Kita langsung, udah Pak Ustaz, gak usah lah kita ikut mazhab-mazhaban, langsung aja ikut Quran dan hadis. Nah, kita mulai terangkan. Ini sebenarnya keterangan ini adalah kita ngaji risalahnya Imam Syafi'i. Walaupun 300 halaman kita singkat, berapa menit kita nanti ceramah? 300 halaman 1 jam ya. Bagaimana neranginnya? Pertama begini Bapak-bapak, saya akan buktikan kenapa kita ini sulit, bahkan tidak bisa langsung mengakses, menghukumi sebuah kasus langsung merujuk kepada Al-Quran. Walaupun kita yakin sumber utamanya Al-Quran, kemudian hadis. Saya kasih contoh dulu. Misalnya tentang cara berwudu. Kita coba mengkaji dari sisi ibadah dulu. Bapak-bapak yakin nggak cara wudunya itu sudah persis dengan Rasulullah, dengan Quran? Kita kan tadi ngomongnya merujuk kepada Quran, ya kan? Kita ngomong dulu nih, kita buktikan ternyata kita tidak langsung bisa kok mengakses langsung dengan Quran. Kita buktikan dengan ayat wudu. Ayat wudu itu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kita coba bahas ayat wudu saja untuk membuktikan ternyata kita nggak mampu untuk mengakses ayat itu. Idza kuntum ila shalah, kalau kalian mau sholat, waghsilu wujuhakum, basuh mukamu. Pertanyaannya, kalau kita langsung merujuk Quran, Pak, nggak ikut ulama dulu deh. Yang disebut wajah itu yang mana? Yang mana yang wajah itu? Yang ini tuh yang mana? Mohon maaf saya lepas. Yang ini tuh yang mana? Batasannya apa? Siapa yang ngomong tubuhnya rambut? Quran apa bukan? Quran tidak membatasi, Pak. Namanya wajah itu yang depan. Yang depan itu yang mana? Hidung aja. Yang mana ini? Ini saja kita ternyata ikut. Ikut siapa? Ikut pendapat ulama. Dan Rasulullah juga nggak mengatakan. Rasulullah cuma kasih contoh. Diikuti oleh para sahabat, makanya ulama berijtihad. Oh, batasnya muka itu pokoknya tumbuhnya rambut. Begitu. Terus bawahnya sampai mana? Ayo. Batasan bawahnya wajah itu di mana, Pak? Kita nggak pernah bahas itu. Terus kita akan yang ngomong, ayo pokoknya Quran hadis saja dah. Gak usah ikut ulama. Rasanya nggak mau. Kita lanjutkan ayat wudu saja. Kita bahas ayat wudu dulu. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tanganmu sampai ilah. Ini ilah, ini saya ngomong ilah. Ilah itu kan bahasa Indonesia ke atau sampai. Ini prakteknya begini, Pak. Basuh tangan itu yang kalau kita mau merujuk Quran, yang dibasuh itu siku dulu apa jari dulu? Pernah mikir gitu nggak, Pak? Tuh. Jadi kita wudhu itu sebenarnya kalau merujuk sesuai Quran, dari jari ke siku atau siku ke jari. Bapak-bapak kalau wudhu keran, dari jari ke siku apa siku ke jari? Kira-kira sah apa enggak? Ayo. Kita ngomong merujuk Quran saja, nggak usah ikut kata ulama. Ini saja ternyata kita masih gaman loh. Iya, selama ini wudhu kita ini benar apa enggak kira-kira? Kalau tadi merujuk Quran berarti wa aydiyakum ilal marafiq. Ilah itu loh apa ilah?
sampai. Jadi sampai itu menunjukkan batasan atau ke basuhlah tanganmu ke siku atau sampai siku. Cuma ilah ini kata-kata ilah. Ternyata kita bermata ikut. Nah, gitu. Kemudian wamsahu bi ru'usikum. Usaplah bi dengan huruf ba. Bi ru'usikum dengan kepala. Bapak-bapak wudunya kepala itu diusap sebagian apa seluruhnya? Bu, kalau wudu, bapak-bapak yang wudu sekarang ini diusap sebagian kepala apa seluruhnya? Bapak ngambil pendapat siapa ngomong sebagian? Qurannya ngomongnya apa? Ba, pakai ba. Ba itu lebih diterjemahkan apa sih? Sebagian apa seluruh? Kemudian saya tanya lagi nih, namanya kepala itu yang mana, Pak? Yang disebut kepala itu yang mana? Ayo. Ini bagian kepala nggak sih? Kalau orang usap sebagian kepala di sini boleh nggak? Ayo. Tadi kan ngomongnya sebagian gitu. Tapi kenapa sebagian kok yang ada rambutnya? Orang ada tulis juga rambutnya bisa sebagian sini aja lah. Sah nggak kira-kira wudunya? Kita kan merujuk Quran nih. Ternyata nggak bisa. Tetap ikut pendapatnya ulama. Bapak-bapak pembagian sebagian kepala. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Bak di situ litabaid untuk sebagian. Sebagiannya pun ditentukan. Yang ada biasanya tumbuh rambut. Bukan ngomong sebagian saja, sebagian yang biasanya tumbuh rambut. Bahkan mazhab Syafi'i itu mengatakan lebih jelas, minimal 3 helai rambut tuh. Jelas. Padahal itu nggak ada di Quran, nggak ada di hadisnya. Kalau Imam Malik nggak, seluruh kepala. Dan ngomong seluruh kepala pun itu yang ada rambut. Nah kalau seluruh kepala kan berarti semuanya kan semuanya kepala nih. Berarti juga sebagian juga. Nah ini penting nih. Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sama nih, basuh kaki itu dari jari kaki ke mata kaki atau mata kaki ke jari. Hasilnya sama dengan tangan. Nah inilah ya saya bilang kita ternyata dari satu saja nggak mampu Pak. Orang awam itu langsung ngomong. Kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah kalau ada orang ustaz siapapun ngomong begitu Pak, kita udahlah, kita nggak usah bermadzhab, nggak usah ikutin ulama, nggak usah, kita langsung kembali kepada Al-Quran hadis, ya kan? Kemudian jamaahnya ngikutin pendapat ustadznya, berarti jamaahnya bermadzhab kepada ustadznya, berarti bermadzhab juga. Maksudnya ngikutin pendapat, gitu loh. Madzhab itu mengikuti pendapatnya siapa sih? Nah ini berarti menunjukkan bahwasanya orang awam tidak bisa langsung merujuk kepada Al-Quran. Tetap. Sehingga bapak-bapak kalau kita ditanya milih ikut ulama yang sudah alim atau ulama yang baru-baru, kira-kira kan gitu Ustaz. Kan sama-sama bermadhab nih, sama-sama kita ngikut. Kira-kira yang enak itu ngikut siapa gitu loh. Kita ikut yang kanan, yang kiri, yang tengah atau yang mana? Nah ini biar kita lebih dekat dengan pemahaman Al-Quran. Oke. Ini sebagai bukti bahwa tidak mungkin kita itu tidak ikut pendapat. Jangankan itu bapak-bapak, baca Al-Quran saja. Kita sekarang ini
cara baca Quran. Itu memang istilahnya bukan madhab, tapi ikut qiraah siapa. Kita ngomong, kita merujuk pada Al-Quran. Cara baca Quran saja kita ikut imam. Imam Hafaz, apa Imam Hamzah, apa imam-imam. Yang paling terkenal qiraah sab'ah. Ada qiraah asyarah sampai sab'ata asyar, sampai arba'ata asyar, sampai 14. Kita pernah dengar ada misalnya Imam Hamzah. Imam Hamzah itu bacanya apa? Kita kan ngomong, ya lupa ikut Rasulullah cara bacanya. Loh, Rasulullah itu macam-macam ngajarin sahabat. Kalau Imam Hamzah, kalau di belakang akhir huruf itu adalah alif layyinah, ya bengkong kata orang Jawa. Ya tapi nggak ada titiknya di bawah. Itu dibacanya imalah semua. Wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka ila rabbuka wa ma qali. Terus ngomong itu nggak sesuai Rasulullah. Terus kita langsung ikut, masih ikut ternyata bermadhab. Itu cara baca saja. Apalagi bapak-bapak fikih, apalagi amaliyah. Subhanallah. Karena memang sekarang ini bapak-bapak mulai muncul orang-orang yang begitu. Dia ingin menyesatkan orang, nggak usahlah ikut pendapat-pendapat, ikut saja Al-Quran dan hadis. Prihatin saya dengan ucapan itu. Betul itu indah Pak. Kalau ingin memurnikan Islam, kita harus kembali kepada Al-Quran dan pertanyaan berikutnya, apakah cukup kita hidup ini beribadah kepada Allah hanya dengan Al-Quran dan hadis Pak? Cukup nggak sumbernya itu hanya merujuk Al-Quran dan hadis? Tidak cukup. Apa buktinya bahwasanya memerlukan dalil yang lain selain Al-Quran dan hadis? Saya kasih contoh Pak. Bapak-bapak kalau bayar zakat fitrah itu pakai apa? Duit atau beras? Duit. Duitnya apa Pak? Rupiah. Zaman Rasulullah ada rupiah. Kira-kira dalilnya mana? Qur'annya mana? Hadisnya mana? Sahnya bayar zakat fitrah dengan duit rupiah gitu ya? Gak ketemu Pak. Hadisnya mana? Cari. Gak ada. Terus siapa yang berani mengatakan bahwasanya bayar zakat fitrah pakai duit rupiah itu gak sah? Ayo gimana? Atau misalnya beras deh, beras. Kalau kita pakai beras, zaman Rasulullah pakai beras kan? Ada nggak hadisnya bayar zakat fitrah sah pakai beras? Nah, berarti butuh dalil lain Pak. Nah inilah yang saya bilang, ternyata kita tidak jangan dengan kata-kata indah itu melegalisasi bahwa kita akan hebat. Tidak. Tapi kita harus tetap merujuk kepada kata-kata ulama. Nah ini menjawab pertanyaan yang satu, kenapa kita harus bermadhab. Persoalan kedua, kenapa kok madhab itu macam-macam? Padahal Qur'annya sama, Rasulnya sama, kiblatnya sama, Allah yang kita sembah juga sama. Kenapa kok macam-macam caranya? Ada orang bismillahnya, sholatnya keras, ada yang pelan, ada jahar, ada sir. Ada yang mau kunut, ada yang tidak kunut. Ada yang atahiyatnya begini-begini, ada yang cuma begini.
Padahal Rasulullahnya satu nggak? Satu. Loh kenapa kok macam-macam? Kenapa kok berbeda-beda? Ya kan? Belum lagi, mohon maaf nih, takbir itu loh, takbir macam-macam nggak? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang bagaimana ya? Ada yang, masa ada yang muter juga? Allah, loh, bersedekap saja macam-macam. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada lagi yang begini nih. Dia nggak pakai sedekap. Allah. Padahal Rasulullahnya satu. Kenapa kok berbeda-beda? Kenapa kok sampai ada banyak madhab? Yang pertama, bapak-bapak, kenapa kok terjadi perbedaan madhab padahal Al-Qur'annya itu sama, hadisnya juga sumbernya sama? Yang menyebabkan pertama adalah perbedaan lafaz teks Qur'annya. Apa maksudnya? Bacaan ayatnya sama, bisa jadi cara bacanya sama, tapi ternyata lafaz dalam Al-Quran itu memang bisa difahami berbeda, atau kata dalam Quran mengandung dua arti yang kira-kira berbeda. Ada ya, sehingga nanti pasti beda. Salah satu contoh di Quran itu ada lafaz Al-Qur'an. Ini seharusnya saya tadi bawa slide, Pak. Ini karena laptopnya sama-sama nggak ada, jadi sudah saya siapkan tadi. Karena kemarin biar tahu dalilnya gitu. Sudah saya siapin, laptopnya nggak ada. Apa? Saya itu juga bawa laptop, baterainya habis. Ada kata dalam Quran maknanya beda. Dibuka di kamus Arab manapun maknanya bukan beda. Dua makna bukan beda. Dua makna. Di Quran itu ada kata namanya al-quru. Idza talaqtumun nisaa fa'iddatuhunna thalathata quru. Kalau kamu mencerai perempuan, istri dalam keadaan hidup, masa iddahnya berapa? Salah kata kuru, 3 kuru, 3 kali apa? Suci. Nah, al-qur'u dalam bahasa Arab dibuka di kamus-kamus besar Arab, Pak. Maknanya dua, bisa suci, bisa haid. Bayangkan, quru itu artinya suci, at-tuhru wal haidu, suci dan haid. Tuh, kira-kira sama nggak sih antara suci dan haid itu? Kira-kira panjangnya sama nggak? Kita hitung, Pak. Kita hitung, Bu. Perempuan misalnya tanggal 1 Januari dicerai dalam keadaan suci. Suci ini dihitung nggak? Dihitung nggak kira-kira? Dihitung wes misalnya, berarti suci. Kita anggap 3 kali suci ya. Suci, haid, suci, haid, suci. Berarti kalau sudah haid, iddahnya habis, boleh menikah dengan orang lain. Berarti 5 kali itu kan. Sekarang kalau dihitung haid, tanggal 1 dicerai, berarti suci, haid, suci, haid, suci, haid. Lebih lama mana? Lebih lama mana, Pak? Haid. Ternyata satu kata menimbulkan 2 arti, Pak. Dan itu diakui di ulama. Maka Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan ini at-tuhur, tapi Imam Malik tetap mengatakan ini bukan at-tuhur tapi haid. Jadi iddahnya 3 kali haid.
tetap berbeda. Kenapa berbeda begitu? Dibahasnya di kitab. Sama dengan juga Pak, menyentuh orang bukan mahram. Kira-kira batal nggak wudhunya? Bapak-bapak kalau menyentuh perempuan bukan mahram wudhunya batal lah. Lah itu loh panjang, debatnya panjang. Wah, enggak batal, enggak apa-apa. Ya monggo terserah saja. Berarti Anda ikut kepada yang tidak. Itu aja. Hari ini saya hanya ingin menunjukkan betapa perbedaan pendapat atau mazhab itu keniscayaan, sebuah kepastian. Gak mungkin, bahasanya gini, gak mungkin orang lu dipaksa dengan satu pendapat, gak mungkin. Karena memang Al-Qur'annya menimbulkan perspektif berbeda sehingga maknanya berbeda. Contoh lain Pak, ini biar semakin tahu bahwasanya Quran itu menimbulkan banyak perbedaan. Misalnya ganti ayat tentang berbakti sama orang tua. Misalnya gini, kalau ada pertanyaan, apa hukumnya mukul orang tua? Apa hukumnya mukul orang tua? Haram, jelas. Tapi tunjukkan dalilnya di Quran mana? Ada nggak larangan memukul orang tua di Quran? Ataupun hadis deh? Nggak ada Pak. Yang ada itu wala taqul lahuma uff. Jangan ngomong hus, apalagi pokoknya ngomong itu nggak boleh. Tapi ada nggak larangan memukul orang tua, meludahin orang tua itu loh. Terus dari mana kita ngomong bahwasanya memukul itu nggak boleh? Itu pakai logika Pak. Dasarnya kan begini, lo ngomong saja nggak boleh, apalagi. Sekarang dia ngomong apalagi itu siapa? Kita kan? Logika. Qurannya nggak ngomong. Sama dengan ayat zina itu, wala taqrabuz zina. Yang dilarang itu mendekati. Kalau berzina dilarang nggak? Kan ayat berzina, jangan deketin zina, katanya gitu. Yang dilarang kan dekat-dekat Pak Ustaz. Kalau langsung zina gitu kan. Kita pakai logika. Nah, tetapi tidak semuanya ayat bisa pakai logika. Berbahaya Pak. Contoh, kalau semua ayat tidak bisa dengan pakai logika, karena semua ayat kalau kita logikakan persis kayak orang liberal. Iya, semuanya pakai. Sebenarnya orang-orang Mu'tazilah cerdas. Kalau nggak masuk akal, salah. Contoh apa? Misalnya ayat sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan. Jadi tujuan sholat itu mencegah perbuatan keji dan kalau orang sudah nggak berbuat keji dan nggak berbuat mungkar, berarti nggak wajib sholat. Kan logikanya begitu. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan berarti kalau orang sudah nggak berbuat keji dan nggak berbuat mungkar, masih wajib sholat nggak? Gimana? Wah, ini bahaya Pak begitu. Ini kenapa saya maka kita ikut kaedah-kaedah yang ditetapkan ulama biar kita tidak tersesat begitu. Nanti logikanya bisa-bisa kita nggak terasa ikutan. Oke lah kalau masalah sholat masih bisa kita masuk menentang. Coba saya berikan gini Pak. Saya akan Bapak coba kita buktikan diri kita termasuk orang yang liberal Pak. Di Quran ada ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma.
Orang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka dipotong tangan. Tujuannya apa, Pak? Biar apa? Kapok. Sekarang ada pertanyaan ini. Kalau nggak usah dipotong tangan, yang penting dihukum dia kapok, boleh nggak potong tangan? Mulai nggak berani kan? Boleh nggak potong tangan? Ayo gimana nih? Boleh nggak potong tangan, tapi dikasih hukuman lain, yang penting dia jerak? Boleh? Kalau boleh ya hiburan. Sama dengan berpikirnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu. Nah, diskusinya nanti. Ini hanya saya tunjukkan, kita ikut ulama. Gak bisa kan? Dan Quran bisa difahami berbeda-beda. Maka jangan kita hanya baca terjemahan kemudian menghukumi orang, itu menyesatkan. Di antara orang yang sering menyesatkan, orang yang suka ngafir-ngafirin itu, Pak. Bela kita ini harus bikin semua syariat Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Kita harus totalitas. Satu dalil diambil, Pak. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia itu kafir. Ini ada 3 ayat. Humul kafirun, humul fasiqun, humul zalimun. Dia akhirnya ngomong, negara yang tidak berdasarkan syariat Islam, maka negara ini tauhid. Pernah dengar gitu kan, Pak? Sekarang kita tanya, Indonesia itu pakai berhukum dengan hukum Allah enggak? Enggak ya? Kafir enggak? Ayo, berarti kafir. Kalau kita ngomong begitu kafir loh. Gimana ini? Berarti kita semua kafir ini. Karena negara kita tidak berhukum dengan hukum syariat. Jadi kafir gak nih, Pak? Gak berani juga kita menghukumin kita kafir. Loh, ini harus difahami dengan ulama. Gak bisa, Pak, kita hanya cukup baca terjemahan saja. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, zalim, fasik. Maka kalau kafir boleh dibom, boleh dibunuh, halal darahnya, berarti kita halal semuanya. Setuju apa enggak? Gak setuju juga. Berarti bisa ditafsirin lain. Bukan, kata ulama ini apa maksudnya? Orang-orang mohon maaf, kan ada saudara-saudara kita ngotot, Pak. Pokoknya yang Islam tuh harus, mohon maaf lah, khilafah misalnya gitu. Harus sesuai syariat Islam. Coba bapak-bapak ibu tunjukkan di sini mana negara di dunia saat ini yang menggunakan syariat hukum Islam. Tunjukkan negara mana? Mana? Saudi. Saudi dengan Islam? Enggak. Mana? Brunei. Brunei dengan Islam? Apanya yang Islam? Sekarang kita ngomong Islam ini bisa. Saya tadi ganti ke politik, Pak. Tadi udah ibadah, sudah kita bahas kan? Kita ganti ke politik. Sekarang kita ngomong yang Islam itu yang seluruhnya yang kayak apa? Di seluruhnya yang apa gitu loh maksud saya. Oke, saya contoh deh. Cara milih kepala negara. Apakah Brunei Islami? Terus yang mana yang Islami? Cara milih, misalnya pemilu model Islam gitu misalnya. Ayo Pak, tunjukkan cara memilih kepala negara sesuai syariat Islam gitu. Oh, musyawarah gitu kan? Caranya musyawarah begitu. Dikumpulkan seluruh umat Islam sedunia. Di mana tempatnya? Orang Islam itu jumlahnya di dunia berapa sekarang? 1,6 apa berapa miliar? 1, lebih miliar. Dikumpulin musyawarah, bisa nggak kira-kira? Nggak, rasanya Pak, mustahil rasanya di satu tempat gitu. Iya kan?
bapak-bapak, kita harus ngaji yang lain. Sejarah kita lihat, apakah Rasulullah diangkat, bagaimana Rasulullah diangkat menjadi khalifah, anggaplah menjadi kepala negara gitu. Kemudian bagaimana Abu Bakar diangkat menjadi kepala negara. Ini caranya saja, cara mengangkatnya Abu Bakar bagaimana, cara mengangkatnya Umar bagaimana, cara mengangkatnya Utsman bagaimana, cara mengangkatnya Ali bagaimana, cara mengangkatnya khalifah berikutnya bagaimana. Itu yang Islam yang mana? Dan ternyata itu beda-beda. Abu Bakar diangkat jadi khalifah, caranya berbeda dengan Rasulullah. Umar berbeda dengan Abu Bakar naik jadi khalifah. Utsman beda dengan caranya Abu Bakar naik jadi khalifah. Ali beda caranya naik jadi khalifah. Terus yang mana yang Islami? Dia ngomong, pemilih Indonesia ini Islamnya mana Pak? Enggak. Yang Islami yang mana? Yang Islam itu yang mana sih gitu? Makanya jangan sekedar kita menjustifikasi orang wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kafir. Halal darahnya dulu. Masya Allah, alhamdulillah. Saya khawatir Pak. Ini sama dengan disabdakan Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis sahih. Sayati zamanun, nanti akan ada sebuah masa. Hum yaqra'unal Qur'an. Mereka itu pandai baca Quran. Walakin la yujalis an halqihim, tapi bacaan Qur'annya itu nggak sampai tembus kerongkongan. Maksudnya apa? Indah di mulut Pak. Hanya indah, suaranya merdu, bahkan pakaiannya seperti ulama, tapi nggak membawa hidayah, nggak tembus ke sini. Hum syarrul khalqi wal khaliqah, kata Rasulullah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Padahal bacaannya bagus atau bahkan hafal Quran. Tapi apa? Ya tadi mentafsirkan seenak dia sendiri, semau dia sendiri. Makanya itu di dalam muqaddimah ar-risalahnya Imam Syafi'i itu Pak, dikatakan itu jahiliyah itu ada dua macam. Di dalam muqaddimahnya kitab ar-risalah itu, jahiliyah itu ada dua macam Pak. Yang pertama ini adalah orang dulu diturunkan kitab Zabur, Taurat, Injil, tapi kemudian isinya itu ditahrif, isinya itu dirubah. Kalau dulu sukanya merubah ayat, tapi kalau orang sekarang ayatnya tetap, tapi tafsirannya yang dirubah, maknanya yang dirubah seenak kelompok dia sendiri. Kalau ada orang lain tidak sependapat dengan dia dan pemahaman dia, dianggapnya menyalahi Al-Quran. Itu tadi. Ini sekarang sudah mulai banyak muncul. Itu yang dikatakan oleh ulama jahiliyah modern. Orang mentahrif, membelokkan Al-Quran, bukan ayatnya ditambah atau dihapus, tetapi maknanya dibelokkan seenak dia sendiri. Persis yang disabdakan Rasulullah, hum syarrul khalqi wal khaliqah. Dia hafal Quran, hafal bacaannya indah, tetapi justru menyesatkan orang. Ya kayak tadi itu loh. Wa man lam yahkum, dihukum dia sendiri. Kita kembali kepada Al-Quran. Jihad itu perang. Masya Allah. Ini sudah mulai banyak dan masif Pak. Aktif di masjid-masjid, di mana-mana. Dia mengajak orang yang baru ngaji, nggak punya basic, indah. Iya ya, saya pengen cepat masuk surga, ketemu bidadari, membawa orang. Iya kalau ketemu bidadari, kalau ketemu gondormu lain, di kuburan ketemunya bukan bidadari, gimana? Oke, itu yang pertama. Jadi kenapa? Sebab perbedaan madhab itu karena teks ayatnya punya dua arti dan bisa difahami maka kita bapak-bapak gak cukup rasanya kalau kita hanya ngaji setiap seminggu sekali, bukan? Banyak hal di Quran itu rahasia-rahasia Allah, baik-baik
berkenaan dengan hukum-hukum yang sehari-hari maupun yang lain. Saya cukupkan ceritanya, nanti kalau kita bahas ini baru dari ibadah. Misalnya kalau bicara ekonomi aja Pak, Masya Allah, banyak yang harus kita bahas. Kalau merujuk Quran hadis, Masya Allah, kita ini jauh. Ekonomi ini, muamalat setiap hari-hari. Apa hukumnya bayar pakai kartu kredit? Kartu itu zaman Rasul nggak ada. Gitu. Belum lagi masalah pernikahan Pak. Zaman dulu nggak pernah ngebayangin orang nikah tuh orangnya jauhan. Satu di Amerika, satu di Jakarta. Akan nikah pakai telekonferensi, pakai apa WhatsApp, kayak apa lagi ya? Skype. Mas, apa kira-kira hukumnya? Perlu dibahas. Belum lagi macam-macam Pak, yang di dalam Qur'annya bisa aja ya, tapi butuh jawaban. Yang baru dibahas di MUI itu, saya kebetulan di DSN, Dewan Syariah Nasional itu, masalah hedging Pak. Bahwa data hedging, kira-kira hedging Islami ada enggak? Dan itu wajib dibutuhkan jawabannya. Karena apa? Dibutuhkan umat Islam. Contoh Pak, orang berangkat haji, bayarnya berapa sekarang haji Pak? Anggaplah 40 juta. 40 juta Pak, 53% dari biaya itu untuk penerbangan. Sedangkan penerbangan kita itu cuma 2 maskapai, SV sama GA, Garuda. Garuda punya pesawat banyak nggak? SV nyarter dari mana? Dari orang-orang kafir. Berarti duitnya orang haji ini banyak dinikmati oleh orang non muslim. Oke lah, itu selesai. Sekarang kita ngomong bayarnya sekarang. Bapak-bapak, maskapai itu sudah order naftur setahun atau minimal 6 bulan sebelum keberangkatan. Itu pakai naftur harga dolar hari ini atau 6 bulan lagi. Pakai hedging enggak? Yang Islami bagaimana? Tadi baru ngomong wudhu, sampai hedging, sampai politik. Quran semuanya loh itu. Terus kalau kita nggak belajar, kapan kita akan ngomong gitu? Masya Allah, dan dibutuhkan Pak itu. Dan ini terus lagi masalah falas, jual beli falas itu loh. Sekarang yang baru pertanyaan muncul itu kemarin masalah transaksi option sudah deal. Yang kedua itu swap. Forward enggak yang baru dibolehkan. Kalau spot sudah halal. Padahal transaksi spot itu jaraknya 2 hari. Nah ini kan butuh jawaban. Orang Islam semuanya butuh Pak. Kalau kita lihat pedagang falas di Indonesia, itu kira-kira namanya Abdurrahman apa Li Cheng Sui atau siapa? Iya kan? Tapi semuanya yang menggunakan orang Islam. Belum lagi kita bahas, ayo kita kembali Quran. Sekarang masyarakat sudah mea ini. Masya Allah Pak, Islamnya kemana nanti? Alah, kita baru sibuk urusan-urusan yang khilafiyah tadi itu loh. Ini kunut apa enggak kunut, putar-putar begini apa enggak, gitu loh. Ya, masih 5 menit lagi ya? 5 menit lagi. Hah? Coba, Bapak kuat saya ya. Saya karena mengisi ada menit. Kedua, ini biar saya ringkas. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena tadi masalah Quran, sekarang hadis. Hadis yang diterima ulama itu berbeda-beda dipahami. Dari apa? Dari sisi kesohihan.
Yang ini mengatakan sahih, ini mengatakan dhaif. Ini mengatakan dhaif, ini hasan. Lah ini yang menyebabkan itu, Pak, di antaranya. Yang kedua, teks hadisnya bisa juga diartikan berbeda. Salah satu contoh saja masalah sholat, gerakan sholat. Hadis Bukhari itu menyatakan yuharriku usbu'ahu. Yuharriku ini diterjemahkan bahasa Indonesia dengan apa? Loh, ini terjemahan itu kadang-kadang meleset. Terjemahan bahasa itu kan tidak 100% pas. Ya kan? Yuharriku itu kalau kita lihat terjemahan buku itu menggerak-gerakkan. Sekarang pertanyaannya, Pak, kalau kita pengen sholat itu seperti Rasulullah, cara menggerak-gerakkan Rasulullah itu seperti apa? Muter, apa begini aja, apa segitiga gitu, pelan, apa cepat? Itu ikut aturan nggak kira-kira? Harus ikut. Nah ini makanya ulama itu sudah membatasi. Jadi jangan itu hadisnya sahih. Sahih Bukhari, baca hadis baca. Tahu bahasa Arab? Nggak tahu kan terjemahannya. Lah kalau kita merujuk ke terjemahannya nggak ngerti bahasa Arab itu lebih bahaya, Pak. Terjemahan itu menurut orang mutarjimnya. Belum tentu mutarjimnya ngerti persis bahasa Arab. Karena apa? Bahasa Arabnya mobil mulai bergerak, itu bahasanya apa? Taharrokatis sayyarah. Mobilnya mulai jalan gitu loh. Sekarang yang disebut yuharriku usbaha itu yang maksudnya apa? Sehingga ulama juga berbeda. Oh, makanya Imam Turmudi dalam hadis Turmudi ada hadis Rasulullah itu menggerakkan asyhadu an la ilaha illallah. Dah menggerakkan. Maka berbeda. Ada yang tetap begini, ada yang begini. Monggo, tapi harus sesuai dengan dalil yakini masing-masing. Ini Bapak, kesimpulan 3,5 menit. Untuk kita orang awam, pasnya itu bagaimana? Nah itu pasnya bagaimana, Pak? Ikut dengan gurunya. Ya. Kita terlalu tinggi kalau kita menjustifikasi saya mazhabnya Syafi'i, itu ketinggian. Saya mazhabnya Maliki, ketinggian, Pak. Oh, kita aja belum pernah baca kitabnya Imam Syafi'i, belum pernah baca kitabnya Imam Hanafi, belum baca kitabnya Imam Maliki, Imam Hambali, belum. Jadi mazhab kita itu mazhab guru. Itu kata ulama. Madhabul awam, madhabnya orang awam itu madhab gurunya. Maka carilah guru yang kira-kira membawa hidayah. Itu penting. Ini kesimpulan 1 jam itu, Pak. Jadi jangan kita sombong, wah kembali Quran dan hadis, bacanya terjemah. Cuma terjemah modalnya. Terjemahan bahasa Indonesia kita milik Kemenak itu banyak diprotes masih ada. Iya, padahal sudah dibahas oleh 10 orang para hufaz. Masih banyak nggak cocok, masih nggak, itulah terjemahan. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, mungkin ada menyinggung lah kira-kira begitu. Tapi sekali lagi kita mohon mudah-mudahan Allah tunjukkan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini nggak ada tanya jawab, nggak ada kan? Ada. Oh berarti saya ngomongnya kebanyakan. Insya Allah lain waktu lah. Kalau mungkin ada satu boleh, satu aja jangan banyak-banyak. Kalau nggak ada alhamdulillah. Nggak ada itu ada dua alternatif, Pak. Bisa paham, bisa nggak paham. Ini nggak nanya karena nggak paham atau ngomong. Silakan. Ada, ya.
Ya. Pertama, ini kan ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat. Pertama begini. Yang mengatakan muhkamat dan mutasyabihat siapa? Rasul juga nggak ngomong. Ulama kan? Itu satu. Kemudian yang ketika ngomong hikmah, itu ulama juga. Hikmah itu kaitannya dengan pikiran Pak. Mohon maaf. Itu bahasanya bahasa saya, karang-karang. Tapi orang yang alim, orang yang dekat Allah yang karang gitu loh. Ini hikmahnya begini nih, gitu. Nanti lama tahu ketemu hikmah yang lain. Itu karena Pak hidayah dari Allah. Tetapi kalau kita menuju itu, ayat-ayat muhkamat itu ayat berkaitan dengan hukum. Mutasyabihat itu tidak ada kaitannya dengan hukum, biasanya berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Misalnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya menghadapkan wajah saya ke wajah Zat yang menguasai langit dan bumi. Sekarang wajahnya Allah itu kayak apa? Tuh kayak gitu mutasyabihat. Menurut saya, bagi kita jangan banyak membahas mutasyabihat deh. Kadang-kadang bikin kita kalau nggak kuat imannya ragu. Nanti kalau kita ngajinya langgeng boleh, tapi kalau ngajinya cuma jarang-jarang nanti bisa tersesat. Iya Pak. Nanti ini perdebatan ulama itu di situ. Ini masalah akidah persoalannya. Nanti bisa jadi kita mentasyabuhkan Allah dengan makhluk. Jadi kita menghadap wajah kita ke wajah Allah. Allah wajahnya apa ya? Gitu loh. Jadi mikirnya macam-macam. Misalnya innallaha yastawi 'alal 'arsy. Allah itu bersemayam di arsy. Bersemayam itu pas enggak terjemahannya? Maknanya bersemayam itu apa? Duduk. Kalau Allah duduk Pak, berarti kita musyrik. Bahaya. Itu begitu deh. Lebih baik kalau orang kita ini beriman aja lah, gitu aja lah. Enak kaidahnya Imam Malik Pak. Kecuali kalau nanti khusus ngaji masalah itu ya. Ada Imam Malik itu enak. Kalau ayat-ayat itu artinya kita tahu, wajah tahu, bersemayam tahu. Tapi nggak usah nanya bagaimana, itu aja. Itu aja udah aman. Katanya itu orang awam. Jadi bagaimana? Nggak usah tanya bagaimana. Sudah kita beriman Allah bersemayam, Allah punya wajah. Bisa kita aja. Cuma nggak usah wajahnya kayak apa, bagaimana, nggak usah di stop. Kalau yang hukum boleh Pak. Hukum nanya lah bagaimana, apa, begitu lah. Ya. Saya kira itu Bapak Saudara sekalian. Sekali lagi mohon maaf sampai lebih 5 menit ini. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna imanan wa yaqinan wa hudan wa taufiqan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahatil afyaru tashdu fil layalil maulidin wa bari